Gudang Garam merupakan salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang terletak di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Namun, siapa sangka, nama besar perusahaan ini bermula dari sebuah konflik keluarga. Video ini akan membahas bagaimana perusahaan Gudang Garam diciptakan hingga menjadikan sosok di baliknya menjelma menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan klik tombol like, subscribe, dan apabila ada ide, saran, atau apapun itu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Semua cerita dimulai pada tahun 1926 saat seorang anak berusia 3 tahun yang berimigrasi bersama keluarganya dari Tiongkok dan menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di daerah Sampang, Madura. Joa Ingwi atau dikenal dengan nama Suryo Wono Wijoyo. Ia adalah seorang pengusaha yang merupakan pendiri Gudang Garam, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia. Sejak kecil, Joa Ingwi sudah bergelut di industri rokok. Di awal karirnya, ia bekerja di pabrik rokok Cap 93 milik pamannya. Pada kala itu, perusahaan Cap 93 adalah salah satu pabrik rokok paling terkenal di Jawa Timur. Di perusahaan pamannya tersebut, ia terus menunjukkan kerja keras, semangat untuk belajar, dan sesekali berinovasi untuk perusahaan, dan hal tersebut membuat pamannya sangat senang dengan kinerjanya. Seiring berjalannya waktu, setelah menunjukkan dedikasi dan berbagai inovasi selama berada di perusahaan Cap 93, akhirnya Joa Ingwi pun terus mendapatkan promosi hingga akhirnya ia menjabat sebagai direktur di perusahaan pamannya tersebut. Bukannya semakin cemerlang, namun, promosi ini justru menjadi titik awal keretakan hubungan antara Joa Ingwi dengan perusahaan, khususnya pamannya. Mereka sering berbeda pendapat yang membuat suasana kerja perusahaan semakin tidak kondusif. Setelah mengalami berbagai konflik internal perusahaan, di tahun 1956, Joa Ingwi akhirnya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan Cap 93, dan di momen ini, cerita Gudang Garam benar-benar dimulai. Setelah keluar dari perusahaan pamannya, Joa Ingwi memutuskan untuk membeli lahan dengan luas sekitar 1000 meter persegi di Jalan Semampir 2, Kediri. Berbekalkan keterampilan yang ia dapatkan selama bekerja di perusahaan Cap 93, di atas lahan yang baru ia beli tersebut, Joa Ingwi mulai memproduksi rokoknya sendiri. Diawali dengan rokok kretek dari klobot atau kulit pembungkus jagung, dan rokok tersebut ia beri merek dengan namanya sendiri, yaitu Ingwi. Bisnis rokok kretek klobotnya tersebut berjalan dengan lancar, dan 2 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1958, Joa Ingwi secara resmi akhirnya memutuskan untuk mendirikan perusahaan rokok Cap Gudang Garam. Dari berbagai sumber atau literasi, nama Gudang Garam tersebut didapatkan dari mimpinya. Joa Ingwi menceritakan di dalam mimpinya, ia melihat 5 los gudang penyimpanan garam yang terletak di dekat stasiun Kediri. Meski sempat bingung dengan mimpinya tersebut, namun Joa Ingwi percaya bahwa mimpinya tersebut pasti punya alasan tersendiri, dan keyakinannya tersebut terus mensugestinya untuk bekerja keras dalam merintis karirnya di industri rokok. Selain itu, Joa Ingwi juga merumuskan sebuah pedoman bagaimana menjalankan sebuah perusahaan yang dituangkan ke dalam catur dharma perusahaan yang dapat diartikan sebagai 4 nilai luhur. Keempat nilai tersebut diantaranya
Yang pertama, yaitu kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Menurut Joa Engwi, merupakan sebuah kebahagiaan apabila apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dapat memberikan makna dan berfaedah bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk masyarakat luas. Nilai yang kedua, yaitu kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Nilai nomor 2 ini mungkin terdengar membosankan dan sangat klasik. Namun menurutnya, apabila kita benar-benar bisa menerapkan dan mengkombinasikan antara kerja keras, keuletan, kejujuran, dan dilandaskan pada keimanan, niscaya kesuksesan akan segera menghampiri kita. Nilai yang ketiga, yaitu kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Menurutnya, selain mendedikasikan diri sendiri untuk meraih sebuah kesuksesan, kita juga perlu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan nilai yang keempat, yaitu karyawan adalah mitra usaha yang utama. Menurutnya, terlepas dari berbagai ide yang brilian, namun apabila eksekusinya tidak tepat, ide tersebut tidak akan jadi apa-apa. Jadi, memastikan kenyamanan karyawan merupakan salah satu poin penting karena ia percaya bahwa produk-produk yang berkualitas akan selalu tercipta dari orang-orang yang bahagia. Nilai-nilai luhur ini selalu ia terapkan dalam menjalankan bisnisnya, dan hingga saat ini nilai-nilai tersebut masih dipegang teguh oleh perusahaan bahkan saat Joa Engwi telah tiada. Pada awal berdirinya, perusahaan gudang garam dimulai dengan mempekerjakan 50 karyawan. Dan berkat kinerja karyawan-karyawannya ini, perusahaan gudang garam terus berkembang. Dan dalam waktu 1 bulan, perusahaan ini telah mampu memproduksi jutaan batang rokok dan jumlah tersebut terus mengalami peningkatan. Untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut, di tahun 1960, perusahaan gudang garam membuka cabang barunya. Pabrik tersebut didirikan di daerah Gurah, 13 km ke arah tenggara kota Kediri. Di pabrik baru ini, perusahaan mempekerjakan sekitar 200 karyawan yang mayoritas berasal dari Kediri. Setiap hari, karyawan-karyawan tersebut melakukan perjalanan pulang pergi dari Gurah menuju Kediri menggunakan gerbong kereta api khusus yang dibiayai perusahaan. Semenjak cabang kedua ini dibuka, produksi rokok gudang garam semakin meningkat. Bahkan di tahun 1966, perusahaan gudang garam dinobatkan sebagai salah satu perusahaan produsen rokok buatan tangan atau bisa disebut dengan sigaret kretek tangan terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai lebih dari 50 juta batang rokok per bulannya. Dengan kesuksesan ini, perusahaan kembali membuka 2 pabrik produksi sekaligus, tepatnya yaitu pada tahun 1968. Gudang garam mendirikan pabrik produksi seluas 1000 meter persegi yang diberi nama Pabrik Unit 1 dan dilanjutkan dengan pendirian pabrik produksi unit yang kedua. Dengan meluasnya pabrik produksi gudang garam, meluas pula pasar penjualan rokok gudang garam. Tidak hanya dijual di Indonesia, semenjak tahun 1973, rokok gudang garam sudah mulai merambah ke pasar internasional. Tidak berhenti sampai di sini. Di tahun 1979, perusahaan gudang garam mulai mengoperasikan mesin rokok untuk meningkatkan jumlah produksi mereka. Mesin-mesin pelinting rokok tersebut mampu menaikkan produksi perusahaan gudang garam hampir 2 kali lipat, yaitu dari 9 miliar batang rokok per tahunnya menjadi 17 miliar batang per tahun. Sejak momen ini, perusahaan gudang garam berkembang dengan pesat. Dalam waktu relatif singkat, perusahaan ini telah memiliki sejumlah pabrik dengan total luas mencapai 240 hektar dengan mempekerjakan lebih dari 37.000 karyawan yang mampu memproduksi jutaan batang rokok setiap harinya.
dan dengan omset mencapai 7 juta dolar Amerika Serikat, serta berhasil menguasai lebih dari 38% pangsa pasar kala itu. Dan hal ini menunjukkan bahwa rokok-rokok ciptaan Gudang Garam memiliki cita rasa spesial bagi para penggemarnya. Secara garis besar, rokok perusahaan Gudang Garam terdiri dari dua jenis, yaitu rokok sigaret kretek tangan atau disingkat SKT dan sigaret kretek mesin atau disingkat SKM. Sigaret kretek tangan merupakan jenis rokok yang pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting menggunakan tangan dan alat produksi yang sederhana. Proses pembuatan dari meramu tembakau dengan berbagai rempah, lalu pemasangan filter, hingga pengemasan dilakukan secara manual tanpa menggunakan mesin. Sedangkan sigaret kretek mesin merupakan rokok yang seluruh prosesnya tadi, yaitu mulai dari meramu, pelintingan, hingga pengemasan sepenuhnya dilakukan dengan mesin. Pada awal berdirinya, perusahaan Gudang Garam memulai bisnisnya dengan meluncurkan rokok sigaret kretek tangan atau SKT. Tepatnya pada tahun 1958, Gudang Garam meluncurkan beberapa rokok SKT, diantaranya yaitu Gudang Garam Merah, Gudang Garam Deluxe, Gudang Garam Jaya, dan rokok Taman Sriwedari. Rokok-rokok ini sangat diminati para penggemarnya yang membuatnya mampu bertahan berpuluh-puluh tahun di pasaran. Saking larisnya, perusahaan Gudang Garam baru meluncurkan merek SKT setelah lebih dari 60 tahun lamanya, yaitu tepatnya di tahun 2019, Gudang Garam kembali meluncurkan rokok SKT Gudang Garam Patra, dan berlanjut di tahun 2024, Gudang Garam kembali meluncurkan beberapa SKT, yaitu Surya Nusantara, Surya Nusantara Jaya, Gudang Garam Internasional Kretek, dan Gudang Garam Signature Kretek. Selain rokok sigaret kretek tangan, sejak tahun 1979, Gudang Garam juga mulai meluncurkan rokok-rokok sigaret kretek mesinnya. Di antaranya yaitu Gudang Garam International Filter, dilanjutkan dengan Gudang Garam Surya, Surya Pro, Surya Pro Mile, Gudang Garam Signature, Gudang Garam Mile, Surya Exclusive, Gudang Garam Shiver, Gudang Garam Signature Mile, dan beberapa jenis rokok lainnya. Tidak hanya di industri rokok, Gudang Garam mulai melebarkan bisnisnya ke berbagai sektor, mulai dari bidang infrastruktur dengan membangun beberapa bandara dan jalan tol, kemudian bidang transportasi, industri kertas, pengolahan tembakau, dan berbagai bisnis lainnya yang semakin memantapkan posisi Gudang Garam sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Sekian video kali ini, teruslah mencari makna, selalu bermakna untuk semua. Salam makna kita.